posisi. Ya, terus. Terima kasih Pak, mungkin Pak. Pagi hari ini Rapim DKPRD akan membahas 11 permohonan diawali dari laporan Pak Asisten Pembangunan Pak PT Bangunan 3 Persada. Yang pertama melaporkan Pak terkait adanya permohonan dari PT Bangunan 3 untuk mengkonversi Pak sebetulnya. Oh iya, dulu kewajibannya jalan ya ini. Pelebaran jalan Pak. Artinya ada unsur penerbasannya dan pembangunan. Dan itu nggak dia sendiri Pak sebetulnya. Ada 2 pengembang, masing-masing sesuai proporsional Pak. Dan dari semua itu dia hanya kena 21% Pak. Kita minta ini dikonversikan. Dia nggak bisa bebaskan. Sulit Pak. Artinya kalaupun dia pun bisa bebaskan hanya 21%, sisanya harus pengembang lain Pak. Jadi nanti jadi sepotong-sepotong jalan. Tapi gini loh, ini bagian hukum mana bagian hukum? Ini bagian LO ya. Biasanya sedikit sebelah. Enggak, saya khawatir ini. Ini kayak tuker tambal. Kalau tanah kan tambah mahal. Eskavator kan. Jadi kalau saya lebih cenderung dia dipaksa bebaskan tinggal 21 meter, nanti belum bebas yang lain biarin. Kita buat UMKM buat apa? Kalau kayak gini tuker guling gitu. Nilainya pasti diturun terus. Nanti kita bebasin jalan, bahaya gitu. Betul lah ya, ayo. Saya paling khawatir gue tuker-tuker gini. Pas kita pensiun dipanggil-panggil polisi, jaksa, aduh, stres. Ini izin Bapak sudah pernah kami rapatkan Pak. Waktu itu kami menolak Pak sebetulnya polisi. Karena memang ya menyetarakannya juga susah Pak. Gitu, Pak. Bingung nanti. Jadi sekarang dibebaskan aja lah. Soalnya itu jalan masih yang lain belum beres, kita mau bikin buat pasar malam ya. Mau buat ya, mau orang jualan ya, mau apa urusan kita. Pak, terhadap eskalator ini dia sudah melakukan persiapan Pak, koordinasi dengan bina marga. Nah, ini jalan keluarnya seperti apa Pak? Kalau mau jalan keluar, ini bisa nggak kewajiban tambahan yang lain, bayar Bayar ke sini Pak. Iya. Dia kan tidak pahamin kan. Kadang-kadang kan orang yang pengen lakukan kontribusi tambahan ini kan nggak ada orang kerja juga. Kalau ada ini langsung cocoknya cepat. Ya kan? Ya, ini ada post up saya loh, saya ingat. Ada Pak. Post up saya. Bapak. Saya nggak tahu siapa. Oh, WhatsApp ada nggak tahu. Saya ingat ada masalah ini. Terus Pak, yang kedua ke depan kita gitu Pak, ngomong yang bahaya-bahaya, yang ada tuker-tuker guling jelas, udahlah ngeri gitu. Yang kedua ada perpanjangan SIPPT Pak dari PT Tumbuh Subur Makmur. Perpanjangan tinggal lihat kewajibannya dia udah Belum dibangun Pak, kosong. Belum ya? Iya, dalam rangka melanjutkan pembangunan Pak. disetujui sesuai saran loh ini ya. Ini loh, misalnya tuh contoh ada kasus Edi Kusuma kalau nggak salah, dia kontak saya, ada tanah yang di Kelapa Gading itu loh. Kotor ya. Jadi kita harus jawab tegas aja kalau tanah yang nggak jelas ada apa, kita jawab surat tegas, tembusin ke saya. Jadi orang tuh nggak ngoceh-ngoceh ke saya lagi tuh kan. Tapi yang mau dijelasin kalau memang udah, iya, tanah Pertamina gimana? Ini dia hukum menggugat aja begitu kan. Maksud saya kita jawabnya tuntas, tembusin ke saya. Jadi dia nggak usah ngoceh-ngoceh, taruh di Kominfo, bila perlu Kominfo angkat di Berita Jakarta. Jadi tujuan kita seperti itu. Terus, ini sebelum lupa nih, BPN. Itu pergubnya kapan keluar nih? Yang soal 2M itu, yang BPHTB, yang di atas itu boleh menunggak. Sudah diproses sampai dimana sebelum tuh? ke Pak Dedi yang BPKAD kan yang proses yang 2M itu perlu udah sampai mana ya? Udah lewat biro hukum kayaknya ya? Jadi maksud saya kalau orang itu pengen bikin sertifikat sekarang, dia tidak ikut program tahun depan. Iya, ukurnya segala macam dia urus sama BPN dong. Yang paling memberatkan mereka kan BPHTB. BPHTB. Nah, jadi kita kejar cepat.
Coba dikejarnya Iya, bagaimana Pak. nanti. Udah lewat biro hukum, saya kira udah jadi. Nanti saya cek Pak. Iya. Kadang-kadang surat itu bisa kayak dulu KLB 2 tahun tuh ngilang tuh. Kalau saya Ada yang punya peran. ini namanya ilmu perkeliruan di kampung saya dibawa ke sini. Nanti saya bantu cek Pak. PPL Pak, yang ketiga dari PT Wilayah Sebelum Utama di Rongkota. Di PPL prinsipnya sih oke, asal suratnya jelas. Hah? Jadi sudah ada sertifikat Pak. Tanahnya di mana ini Pak? Nah, ini sebelum lupa ya. Ini kan udah nggak masalah. Kasus PT apa Kualindo atau apa tuh loh yang di Pluit itu loh. Oh iya, Kualindo. Itu mesti kita beresin kalau itu memang tanah kita. Kita harus kuasain. Yang 2 hektar itu. Nah, Rencana minggu depan mau kita bereskan itu Pak. Kita juga nggak mungkin memberikan dia di atas tanah negara, dia akan membebaskan bangunan di atas tanah negara. Baik, itu tanah kita gitu loh. Kan dia kan kerjasama dasarkan MOU doang. Mana bisa MOU, harusnya dia membuat IPPL kan. Nah kalau sekarang kita kasih dia IPPL, apakah kita nggak dianggap kehilangan tanah negara? rugikan. Nggak bisa begitu. Hati-hati itu. Terus Yang keempat dari Amir Nur di daerah Kiamat mengajukan permohonan PPZF2 laboratorium kantor boleh udah selesai. PBB-nya semua langsung mesti disesuaikan ya. sudah ada Pak, ada poin Si hubungin langsung mereka. poin B. Bahwa Tirta Adibila ini mengajukan penataan kegiatan atau perusahaan RDTM Beda mau langsung ke visual. Seperti itu Pak, mungkin Pak penataannya ini belum dan sidangnya Pak. Posisi yang pindah-pindah aja ya. kantor di Bumi. Jalan raya lebih gede. Iya. Kalau saya boleh sih gitu. Karena masalah kan. Yang untuk perumahan. Ya pintar ya, klasternya dibuat lebih kecil gitu ya. Kantornya Pak itu depan jalan. Kayaknya dapting semua harus dipahami loh Pak. Kalau di zaman musim mulai kerja ini Pak. Musim mulai kerja itu. Dia cari aja mau di belakang dia, mau apa, pokoknya mau depan dia. Kan dia menguntungkan mereka kan sebetulnya. Jadi rapi. Cari aja, tapi jangan sepotong-potong kayak jejak kaki. Jadi jangan sepotong-potong. Mending kita carinya masih ada satu setnya selesai gitu. Jangan ini setengah terus nyambung juga enggak. Minimal ada yang selesai Pak. Cari yang selesai. Nah, terus PPL. Dari PPL Pak, dari PT PPL. Indonesia Company di daerah Tebet dari teknis dan administrasi pertanahan sudah kita ada persoalan. Memang sertifikat tanah dia itu ya. Yang pot Pak, yang di Cawang Pak. Ya. Fort itu ya. Yang pot yang di Cawang. Kayak Haryono sekarang sudah jadi gede benar tanah. Kan yang pot kan sudah pindah Pak. Tuan di Tutup soalnya. Pak Gamal hobi Ford lagi. Itu mobil paling enak tapi pindah lagi. Ford Everest baru keluar lagi bagus-bagus ya hilang. Terus Ya Pak, PT Melati Anugerah Semesta ini Pak untuk penataan kegiatan yang di Waduk Melati. ini sebetulnya usulannya masuk akal juga loh Pak Gamal saya yang Waduk Melati ini sebetulnya. Ya kan? Waduknya tapi ada kewajiban dia nggak untuk beresin semua. Barunya mana? yang tadi kayak tadi. Tadi lain. Mau izin Pak, jadi tiduran biar agak masa
di Tidung. Nah, ini waduk Melati Pak, Pak. Kemudian ini ada rencana jalan yang memang menjadi kewajiban nanti, tapi ini ada juga rencana jalan yang terpecah. Nah, yang ini sampai sekarang tidak bisa dibebaskan karena ada masalah keluarga sengketa, sehingga mungkin jalan ini pun juga akan sulit terbentuk seperti itu. Nah, ini adalah rencana jalan 10, kemudian yang bersangkutan luasan dari bidang rencana jalan 12 ini untuk melebarkan rencana jalan ini Pak. Dari ngambil tanah dia gitu. Ngambil tanah dia Pak. Harusnya boleh sih. Dari 10 Tanah tukar tanah oke. Oke, tapi tanah tukar lift, wah ngeri. Kalau tanah tukar lift, ini tanah juga di sini kan? Iya, sini juga. Dari jalan 10 meter menjadi jalan 12 meter Pak. Jadi ini rencana jalan 12, jadi nanti ini nyambung Pak 12. Iya, jadi jalannya pindahin lah ya. Iya. Secara konstruksi sama Pak di sini. Konstruksi sama-sama. Ada permohonan yang kedua untuk merawat taman seluas 1.100 meter ke taman. Kemudian Pak, di sini ada tanah milik dinas pertamanan Pak. Oh, itu mah kasih Iya. Udah mau ngerawat, Iya, jadi kita minta ya Pak. melaporkan Pak. Siapin aja. Bila perlu ya, semua taman yang ada gedung-gedung besar. Jadi dibuatin ini Pak Taman. Kita nggak mau project lagi pemeliharaan. Dia nyiram lebih murah, cuma narik selang air dari kantongnya kok. Kalau kita truk lagi, bikin macet, buang duit. Sekarang dia cuma narik selang, suruh office boy itu nyemprotnya kencengan dikit, lewatin. Iya, benar. Ngapain kita yang mesti Rawat ya. pakai truk tangki kita lagi bikin macet lagi, buang duit lagi. Benar Pak. Ya kan? Bilangin gue yang rawat, tulis itu nama kamu. Daripada jelek tuh taman. Kita kadang-kadang diminta nggak dikasih. Lucu. Kenapa? Kalau dikasih nanti budget saya turun. Itu otak masih otak nyaman kuno. APBD di tangan lu berapa? 1 triliun. Lumayan tuh 10% setahun. Nah, kayak gitu otaknya tuh. Jadi ya kayak gitu otaknya ya semua. Masukkan di SMS. Kayak gitu. Sama kayak PU Tata Air. Ngapain kita keluar duit gali-gali itu? Bikin waduk. Sementara orang mau beli tanah setengah mati. Di Ciracas tanah merah itu bagus-bagus. Halim itu bagus. Suruh lu langsung nilai, siapa mau beli tanah? Lu kayak tuan tanah pasang terang aja. Jual tanah uruk. Sekian kubik. Gali sendiri, truk sendiri. Tapi kita yang tentuin galinya tuh, maunya ke sini, dalamnya berapa, jadi kolam. Ngapain kita buang duit? Nah, model-model ini ke depan harus begitu Pak. Ini juga Bu Tuti, karena nyusun Bapeda tuh harus begitu nih otak kita. Jadi kita tidak ingin lagi keluar uang kalau bisa ya, sebisa mungkin tidak ada membangun infrastruktur pakai uang kita. Saya yakin begitu properti tambah maju, yang KLB akan tambah banyak nih Pak. Sebisa mungkin. Jadi uang kita fokus ke transport subsidi, perumahan subsidi, pendidikan subsidi, kesehatan subsidi, sembako kita subsidi, terus bangun UMKM subsidi. Duit kita apa lagi? Beli tanah pun nggak pusing Pak Gamal, suruh kewajiban beli tanah. Masukan Pak, ini kan ada izin pembuangan air limbah Pak. Dia kan harus mengolah limbah hasil operasional kegiatan harian. Nah itu airnya memang disarankan untuk menyiram taman Pak. Kalau memang itu bisa menyiram taman publik, sebenarnya bisa lebih bagus daripada dia dibuang ke trotoar, lebih baik dia dibuang untuk siram taman. Hanya di selama ini hanya untuk taman di lingkungannya dia saja, tapi kalau bisa diarahkan ke ruang publik lebih bagus. Diwajibkan. Airnya juga standarnya juga Standar ya, bagus. recycle. Iya, Recycle iya. aja. Iya. Bisa nanti diarahkan. Izin Bapak, kata Edi, di dalam persetujuan prinsipnya atau IPPT-nya harus dicantumin Pak, bahwa harus bisa diakses publik Pak tamannya. Iya. Jadi kalau nggak di Oh iya, iya, iya. Jadi dia punya dia. Iya. Public water kampanye. Aja prinsipnya. Terus Yang berikut dari PT Selaras Mitra Sejati ini pernah meregistrkan oleh Pak Wali Kota Selatan dalam waktu yang relokasi fasilitas kewajiban SD Pak.
Jadi diusulkan ini yang diajukannya adalah SD 05 Rawabahan. Maksud saya gini Pak, kan kita ini banyak gagal lelang kan, sekolah itu Pak. Nah, jadi semua kewajiban sekolah kan kasihan untuk melama. Arahkan aja Pak. Saya jadi langsungnya di situ. Asbang yang kerjanya paling banyak ini. Nah sama ini, kalau Asbang sama ini ingatin Pak Benny, kan banyak mall itu ada jalan inspeksi sungai, ya kan? Itu lama-lama dia tutup kan, taman anggrek lah segala macam ditutup tuh. Harusnya itu harus pakai appraiser, suruh bayar sewa sama kita jalan kita itu. Karena mereka juga sewain ke orang buat toko, buat mobil, parkir macam-macam. Ya tolong dilacak semua peta kita. Kan ada kan kewajiban pengembang menyerahkan. Cuma karena itu belum dibebaskan, belum apa-apa, dia kuasain. Karena nggak bagus. Dia kuasain, dia buka toko kan. Bikin kios-kios, parkir. Itu harus bayar sewa ke kita Pak. Baru kaya DKI. Kepala kita kan. Masa nggak bayar sewa? Bayar sewa dong. Kamu juga nyewain buat orang. Itu dilacak itu semua. Termasuk yang bisa kayak KDB itu loh, Pak, yang parkirannya di hotel, itu harus bayar tanah. Ini suruh deal aja yang mau tawarin tanah. Misalnya contoh, kan banyak gudang-gudang misalnya di Cengkareng, di Kapuk Kamal, Kapuk Muara pada mau jual tuh pabrik-pabrik. Pak, suruh aja mereka kewajiban beli pabrik itu. Nanti begitu kasih ke kita pabrik yang dirusut boleh nggak? Boleh dong pemerintah. Siapa yang mau larang kita? Ya makanya siapa yang mau larang kita? Kalau dia nggak boleh jadi apartemen, kita boleh. Kita ambil. Nah kayak gitu suruh mereka beli. Murah-murah, relatif murah lagi dia belinya. Pressure kita dapat. Langsung pengalihan hak nama DKI, BPN, dia tanggung, nggak bayar notaris, langsung sertifikat. Pak Gambang kejar tuh Pak, berapa pengembang besar itu supaya dia beli tanah ini. Ya kita ngerti lah, arus kasnya kita nggak mau maksa dia juga, kan sekarang properti lagi susah. Tapi juga bukan berarti di zaman kita nggak beli-beli dong Pak. Nah itu yang kita minta. Terus, ya. Kasusnya hampir sama Pak dengan yang nomor 8 tadi. Juga relokasi kewajiban anak pendidikan TK SD Pak di sama PTN. Sama ini kasusnya kan. Semua dipindahin asisten ini loh yang Asbang. Mumpung ada 40-an sekolah loh Pak yang gagal lelang itu Pak. 45 Pak. Kejar aja tapi. Apa mungkin yang perlu dibantu latihan Pak di pencatatan piutangnya Pak. BPKD supaya perubahan-perubahan ini diantisipasi gitu Pak. Iya. Takutnya nanti double terus soal BPK dihitung terus. Iya, iya. Itulah. Mesti pastikan pakai pricer, nilai semua. BPKD harus kencang ini kayak gitu. Itu nanti direkonsiliasi tapi Gitu ya. Tapi sekarang berbasis satuan kan lebih gampang Pak harus masukin nilai. Nggak mungkin hilang. Harusnya sistem komputer kita juga nggak mungkin tercatat double harusnya Pak. Sistem baru sekarang. Nah, terus 10. Lapor ulang ini Pak dari PT BPKD Development untuk pengawasan kegiatan yang ada di dalam Pak. Mungkin sudah sesuai Pak yang sudah dijelaskan. Ini Pak, jadi ini yang bersangkutan sudah menyerahkan lahan Pak. Rumah lagi ya? Enggak, sudah BASD Pak. Di saran ratum sebelumnya harus menyelesaikan sisa kewajiban. Nah, sisanya kewajiban itu ada bidang tanah yang terkena penataan Pak. Nah, ini hanya melaporkan ulang aja. Nanti di BASD Pak, ini sudah dirapatkan dan belum disertifikatkan untungnya dengan BPKD mungkin bisa masukkan Pak. Mohon izin Pak Pimpinan, di sini kewajiban pengembang ini yang belum diserah terimakan, yaitu hanya lahan dengan pembentukan PHT seluas 2.570 lebih. Dan untuk proses sertifikatan ini kita sudah koordinasi dan mereka sedang ini dengan DPR Pak. Kemarin sudah diserahkan. Jadi yang belum diserahkan itu hanya sisa lahan dengan pembentukan PHT nya seluas 2.000. Yang lainnya kewajibannya sudah. Ya, jadi PHT-nya itu ada terkena penataan ulang. Nah, ini belum bisa diserahkan sesuai dengan SPT sebelumnya.
nunggu pembaruan dari penyempurnaan SPT gitu, Pak. Belum BAST nih. BAST sudah, nanti Koreksi BAST, Pak. Ini kewajibannya kita nggak ada yang rugi aja ya. Terus Terakhir PT Cipta Indah. yang terakhir 11. 11 ya Pak? Ada 12 kok juga kemarin. 11 Pak. Ini cuma 11 tapi ini 12. Oh, Selaras double ya, double. Selaras Mitra ini. Salah sudah tahu. Tadi Selaras udah. Ya nomor 8 nomor 12 sama nih. Hah? Belum dirubah tadi Pak, ada satu yang Indah, Pak. 8 yang benar kan? 12 nggak benar kan? Sama persis sih. Jangan tersirat tersurat. Takut udah saya. Saya udah takut, udah kayak pengacara aja kita belajar. Tapi kalau ini bisa cepat ya, proses harus cepat. Diupload ke scan, hasil ini kan bisa di scan nih kan. Harusnya di scan, di upload. Dia orang tahu nih putusan kita. Sehingga nih ke depannya si pengembang pun nggak usah nyogok orang dalam lagi dapetin kopi ini teman. Ini selesai, ini langsung Anda scan di PDF, langsung hari ini dia udah bisa langsung print, dia pegang kopinya. Ya mungkin ke depan ini langsung di scan PDF ini Pak, langsung di-upload di data kita, bukan YouTube, open data kita. Langsung upload. Cepat jadi, ya. Terus 11. Ini oke kan, pindah aja, mampang ya. Izin Pak, jadi ini ada SPT sebelumnya tahun 2008, kewajibannya Pak Gajaran itu 875 Pak, di sisi depan dan di sisi bagian utaranya Pak. Nah, sisi yang bagian utaranya ini di dalam peta operasional dan DTR berubah rencana jalan tersebut menjadi R7 Pak, sehingga sudah tidak ada rencana jalan lagi. Yang bersangkutan mohon untuk dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut memindahkan kewajiban yang ada di sisi ini yang sudah berubah ke lokasi lain atau ke Beli tanah. iya. Beli tanah. Pak Izin Pak, Dia beli tanah dan bangun jalan tadi. bangun beritahan dan bangun. Konstruksi Pak. Iya. Bisa hitung gitu ya. Pak Izin Pak, usul Pak. Ini kan kemarin saya ketemu yang paguyuban yang kuning garis-garis ini. Mereka sebetulnya udah ya gara-gara banjir kemarin mereka sudah bersedia mau ya perbaiki drainase tapi sebatas di depan tanah dia untuk seluruhnya. Tapi saya belum menyatakan tapi saya belum menyatakan oke. Nah minggu depan saya akan mengumpulkan yang ini Pak, maksud yang Lipo. Nah maksud saya kalau yang ini kewajiban biar nanti saya diskusikan apakah dipindahinnya untuk kali kerukut atau apa itu bisa dikasih. Yang penting Pak Fir, pengusaha itu kalau banjir itu rugi, hujan dikit udah tergenang ya Pak. Salurannya nggak ada saluran juga. Iya. Ya. Ada Pak. Beresin. Kemang nggak boleh tergenang lagi Pak, malu-maluin Pak. Bule semua di situ. Malu dia. Lalu jawab. Masih, Bapak Ibu, cepat ini. Ya.